Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen, Universitas Pancamarga Probolinggo. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 sebagai penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Baik, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi umum, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga Probolinggo. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini juga termasuk atau dikategorikan ke dalam mata kuliah umum atau kita sebut sebagai MKU, dan juga termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian atau yang kita sebut sebagai MPK. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini memiliki bobot 3 SKS yang ditempuh selama 1 semester pada semester 2 atau semester genap. Sedangkan dalam teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau yang kita sebut atau yang kita singkat dengan DIA. Delivery yang saya terapkan bertujuan untuk membantu mahasiswa belajar mandiri sehingga materi yang diberikan dapat mudah dipahami dan diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction adalah tatap muka dosen dan mahasiswa untuk membahas materi-materi perkuliahan selama dalam kelas. Kemudian ada assessment dengan memberikan atau pemberian tugas terstruktur kepada mahasiswa, misalkan membuat makalah, PPT, kuis, dan lain-lainnya. Deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah umum dan juga sekaligus mata kuliah MPK yang mengaji ajaran Islam sebagai nilai-nilai dan pedoman hidup dalam pengembangan profesi dan kepribadian yang islami. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah MPK, PAI, mahasiswa dapat terbina keimanan dan ketakwaannya, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Adapun kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan capaian program studi. Dari capaian program studi kemudian diturunkan menjadi CPMK atau capaian mata kuliah. Kemudian diturunkan dari CPMK ke sub CPMK. Adapun capaian program studi yang dibebankan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mahasiswa dapat terbina keimanan dan ketakwaannya. Kemudian kedua, mahasiswa mempunyai karakter yang kokoh dan dinamis dalam relasi harmonis terhadap Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama umat dan lingkungannya. Yang ketiga, mahasiswa berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, memperkokoh karakter mahasiswa melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan norma-norma agama Islam dalam relasi yang harmonis terhadap Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama umat dan lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran dan akhlak mulia dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Yang keempat, bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan perilaku dalam pengembangan profesi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi-materi perkuliahan pada mata kuliah pendidikan agama Islam selama 1 semester ke depan, di mana materi-materi tersebut dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi-materinya sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang di dalamnya mencakup perkenalan, kontrak kuliah, dan penjelasan tentang pengantar PAI di perguruan tinggi umum. Materi yang kedua adalah hakikat iman, Islam, dan ihsan. Materi yang ketiga akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Materi yang keempat membahas tentang hakikat manusia dalam konsepsi Islam. Materi yang kelima adalah hukum Islam. Yang keenam, etika, moral, dan akhlak. Sedangkan materi yang ketujuh adalah konsep masyarakat madani, antara peluang dan tantangannya di Indonesia. Materi yang kedelapan membahas tentang kebudayaan Islam serta perkembangannya di Indonesia. Materi yang kesembilan membahas tentang iptek dan seni dalam Islam. Materi ke-10 membahas tentang dakwah Islam. Materi yang ke-11 membahas tentang konsep jihad dalam konteks pendidikan agama Islam. Materi yang ke-12 akan membahas tentang politik dalam Islam. Kemudian yang ke-13 adalah membahas tentang ekonomi Islam. Dan yang terakhir akan membahas tentang eksistensi perempuan dalam Islam. Untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas, maka saya menggunakan berbagai literatur ilmiah seperti buku materi, bahan ajar atau kita disebut dengan modul, kemudian jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perkuliahan. Sedangkan untuk bobot atau sistem penilaian dari mata kuliah pendidikan agama Islam, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran, di mana bobot kehadiran ini sebanyak 25%. Kemudian ada tugas terdiri dari 2 elemen. Yang pertama tugas individu, kemudian ada tugas kelompok, yang dimana tugas ini mempunyai bobot 15%. Kemudian yang ketiga ada UTS, di mana UTS ini berbobot 30%.
Kemudian ada UAS berbobot 30%. Semoga dengan penyampaian di atas menjadi sebuah harapan bersama untuk mengantarkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa, mahasiswa yang berakhlak mulia, mahasiswa yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Amin Allahumma amin. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran pada salah satu materi pendidikan agama Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Baik ya. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan materi manusia dalam konsepsi Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang ilmu yang kita bahas pada siang hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa, silakan Mas Elmas. Persiapan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang materi manusia dalam konsepsi Islam. Nah, ini materi keempat. Akan tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan mereview ulang materi sebelumnya, materi minggu lalu, yaitu tentang apa? Konsep ketuhanan dalam Islam. Oke, siapa yang mau mereview kembali atau mengingat kembali materi yang sudah dipelajari bersama? Mungkin Mas? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Pada pembelajaran minggu yang lalu tentang konsep Tuhan, yaitu ada yang namanya kepercayaan. Kepercayaan sendiri itu yang diterapkan oleh Bapak itu ada 5. Yang pertama, kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadap nenek moyang. Dan yang kedua, animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda sakral atau dipercaya memiliki roh. Dan yang ketiga, politeisme. Politeisme adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa. Dan yang keempat, henoteisme. Henoteisme adalah kepercayaan terhadap dewa yang mana ada dewa tinggi yang memimpin. Dan yang terakhir, monoteisme adalah kepercayaan terhadap satu Tuhan. Oke, itu termasuk salah satu materi ya yang dibahas minggu lalu, yaitu tentang sejarah pemikiran manusia tentang konsep ketuhanan. Ada beberapa pemikiran di situ. Nah, kemudian selain dari sejarah pemikiran, mungkin ada yang membahas lagi. Nah, ini tentang tauhid dan syirik. Ini perlu kita ketahui bersama. Mungkin Sakinah? Nah, menurut saya dapat disimpulkan bahwa tauhid dalam pandangan Imam Al-Ghazali
yaitu bermakna mengesankan Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat dan maupun perbuatannya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Oke, Denani. Materi sebelumnya menjelaskan tentang macam-macam syirik. Macam-macam syirik itu ada dua. Yang pertama, asyirik al-akbar, syirik besar, yaitu syirik yang terkait dengan keyakinan, seperti meyakini keberadaan Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Yang kedua, asyirik al-asghar, syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dalam niat beribadah atau melakukan amal kebajikan dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, bagus. Ya, anggap kalian sudah paham semua dan menulis apa yang sudah dipelajari minggu lalu, karena ilmu itu gesit, kalau tidak ditulis itu lari ya. Jadi untuk menalinya biar tidak kabur ya kita tulis ya, gitu loh ya. Oke, kita lanjut pada materi pada siang hari ini, yaitu tentang manusia dalam konsepsi Islam. Oke, Islam akan membahas tentang manusia, ya. Kalau membahas manusia sejatinya membahas diri kita sendiri. Seperti apa gambaran Islam? Seperti apa Islam memandang kita sebagai manusia? Oke. Di sini ada hakikat manusia. Selanjutnya, istilah manusia dalam Islam dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa kok dikatakan makhluk yang sempurna? Ini ada yang mau jawab? Kenapa kok dikatakan sebagai makhluk sempurna? Ini? Karena manusia mempunyai potensi, Ya. salah satu potensinya yaitu penglihatan, pendengaran. Oke. Ada lagi yang lain? Kenapa kok manusia dikatakan sempurna? Kalau sempurna berarti ada yang tidak sempurna. Benar enggak? Siapa? Nah, berarti selain dari manusia. Kesempurnaan yang hakiki bukan terletak pada unsur biologis saja. Artinya kesempurnaan itu tidak hanya kita dilihat dari sisi konkretnya saja. Benar? Manusia punya mata. Benar? Manusia punya kulit. Walaupun di situ setiap elemen itu, setiap unsur itu mempunyai fungsi masing-masing. Kulit bisa merasakan dingin, panas, enak, dan seterusnya. Mulut juga, lidah juga seperti itu. Mata juga punya fungsi masing-masing. Apakah seperti itu hanya unsur biologis? Tidak. Banyak fungsi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Apa potensi-potensi selain dari jasad? Di situ ada ruh. Ya. Unsur biologis itu ya berkaitan dengan jasad. Manusia ini lengkap dengan jasadnya, ada tangan, mata, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perlu kajian khusus yang mendalam. Ya. Untuk mengkaji apa? Potensi-potensi yang lain selain dari unsur biologis. Maka di sini ada ayat yang menjelaskan di surat An-Nahl ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Oke. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi kenapa kok bayi itu langsung nangis ketika dilahirkan? Karena yang awalnya tidak tahu sama sekali seperti apa dunia manusia, ya, alam dunia. Karena sebelumnya ada di alam kandungan,
kemudian pindah ke alam dunia, kaget dengan alam yang baru ini. Makanya kebanyakan rata-rata bayi yang baru lahir pasti nangis. La ta'lamuna syai'an, gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, kemudian dikasih hati. Tujuannya apa? Biar agar kamu bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah dikasih kesempurnaan. Al-Quran dan hadis atau sunnah secara detail membahas manusia dimulai dari kronologi penciptaan. Nah, ini nanti akan membahas tentang kronologi Nabi Adam, Hawa, dan Bani Adam. Berarti ada 3 fase. Ya. Proses penciptaan manusia itu dalam Islam dikategorikan ada 3 fase. 3 kejadian. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Bani Adam, ya, kita anak cucu Nabi Adam sampai sekarang ini. Jadi seperti apa prosesnya secara detail dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian karakteristik manusia, karakter ciri khas manusia itu juga disebut di dalam Al-Quran maupun hadis. Potensi-potensi manusia yang terkandung dalam wujud makhluk yang sempurna. Nanti akan dibahas nanti. Jadi tidak hanya mengandalkan pemikiran dari seseorang. Kita perlu namanya dalil-dalil qot'i, dalil-dalil yang pasti. Kehebatan dari Al-Quran sebagai mukjizat yang pada zaman itu tidak ada namanya teknologi, itu sudah membahas sesuatu yang membahas sains yang sangat tinggi. Bahkan dari teori dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mengandung berjuta banyak teori yang sampai saat ini banyak teori-teori itu masih belum terpecahkan. Dan dengan mukjizatnya Al-Quran, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya akal, walaupun di situ orang yang tidak mengenal Islam awalnya, di situ mulai masuk Islam karena gara-gara mempelajari Al-Quran. Siapakah manusia? Di sini Al-Ghazali mengatakan manusia adalah sosok individu yang diberi kesempurnaan berupa jasad yang sifatnya konkret, ini jasad ini. Ya. Kemudian ada ruh atau yang sifatnya abstrak yang dengan keduanya akan mengantarkan manusia pada titik kesempurnaan. Nah, di surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan. Kasih akal. Kasih akal enggak? Hewan. Kasih akal cuma enggak digunakan. Benar enggak? Coba misalkan hewan, monyet lah misalkan. Dikasih akal, digunakan akal itu. Mungkin kita akan rebutan makan buah itu sama monyet, akan rebutan. Mungkin akan bermusuhan. Nah, Nabi Adam, ya seperti penciptaan di surat Al-Baqarah ayat ke-30, ini pernah terjadi apa ya? Kebimbangan malaikat, ketidakpercayaan terkait dengan penciptaan manusia. Kita bahas, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kita baca artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, malaikat ini berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah menjawab, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menciptakan manusia itu banyak rahasia yang tidak diketahui. Ya. Kita membahas manusia aja tidak sanggup untuk menjabarkan secara detail. Mungkin hanya gambaran-gambaran sekilas. Gitu? Ini ada kebimbangan. Kenapa kok sampai malaikat itu nggak percaya atas terjadinya proses terkait dengan penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah. Karena kenapa? Manusia dijadikan fi ahsani taqwim, dikasih akal, dikasih hati, gitu, dikasih jasad, gitu, dan seterusnya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah Bani Adam. Apakah sama seperti penciptaan Nabi Adam dengan Hawa? Tidak sama. Nah, Nabi Adam dari tanah liat. Kalau kita telusuri kembali, setiap bagian dari tubuhnya Nabi Adam ini, jasadnya Nabi Adam, ada tanah ini, itu, dan seterusnya. Beda lagi dengan Hawa, hanya diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sekarang Bani Adam, ya kita ini termasuk Bani Adam juga. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ini di surat Al-Mu'minun ayat ke-12, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang pertama. Saripati ini berasal dari tanah. Kemudian di ayat ke-13, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Gitu, nempel. Jadi ini sudah dari awal sudah jelas gitu, sudah mengantarkan kita manusia dari saripati. Sudah beda dari proses yang pertama dan kedua. Kemudian dari saripati menjadi sperma. Dari sperma menjadi tsumma khalaqnan nutfah, dari apa? Sperma ini menjadi alaqah. Apa itu alaqah itu? Bukan alaqah orang barat ya, orang Madura ya. Menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah dengan pencipta yang paling baik. Ini luar biasa ya. Jadi nanti kalian pelajari karena waktunya mepet ya. Paham kan ya? Kemudian ada kata al-insan, bahwa manusia itu tipologinya adalah orang yang berpikir, bisa mengembangkan dirinya. Tidak hanya ya diem, dikasih akal biar apa? Berpikir, mengembangkan dirinya. Karena di ayat yang pertama yang turun adalah Iqra. Bacalah, berarti petunjuk untuk berpikir, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalian belajar mulai di sini termasuk dalam koridor Iqra itu. Oke, itu saja untuk pertemuan siang hari ini. Jika ada yang salah, itu murni dari saya, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.